Halo, selamat sore semua. Rekan-rekan tanya saham. Udah lama nggak jumpa ya. Sorry, saya agak padat jadwalnya nih ya karena banyak acara dan juga banyak corporate issues yang harus saya attend ya. Jadi saya tradingnya manual dan juga auto menggunakan kepintaran algoritma. Oke, sudah lama nggak jumpa. Saya ingin salam dulu deh sama teman-teman yang baru gabung nih. Sorry ya, udah lama saya nggak ngadain live IG ya, karena kesibukan di lapangan yang padat sekali ya. Kan saya sampaikan bahwa saya itu bukan full time trader ya, saya pengusaha ya. Saya menggunakan kepintaran algoritma ini untuk bisa berinvestasi di pasar modal ya. Jadi trading style saya memang agak beda sama yang lain-lain yang high speed. Saya mungkin agak lebih lebih santai ya, karena kan invest terus kita lihat pertumbuhannya. Oke, hari ini secara khusus saya bawain topik. Sebenarnya topik ini saya nggak seneng ya, jujur aja ya. Saya ngomong di depan dulu. Karena saya dari dulu memang go to buka gitu saya nggak seberapa ya nggak seberapa ngikuti ya. Tapi karena ini topik yang baru hot ya. Karena kan ARB berjilid-jilid ya, banyak yang banyak yang merasakan khawatir ya, banyak member juga yang yang japri ya. Ada beberapa orang yang tanya juga ya, yang non member juga tanya nih enaknya kalau nyangkut GoTo gimana ya. Ya makanya ini saya bahas dulu. Jadi karena kan masing-masing investor itu mempunyai tujuan berinvestasi masing-masing ya. Jadi di sini saya akan coba kupas secara tapi nggak terlalu dalam, tapi secara secara menyeluruh aja dari sisi sentimen ya, dari sisi teknikal dan juga dari sisi fundamental ya. Jadi itu yang penting sekali, jadi sentimen, teknikal, fundamental, karena tiga ini yang nentuin sebenarnya bagaimana kita harus mempunyai psikologi trading yang baik ya. Dan sebelum saya ngomongin GoTo, saya single sedikit ya tentang market ya. Sebenarnya market ini sudah sesuai dengan apa yang saya bahas bahkan dari bulan September malah ya, Agustus September sudah saya bahas bahwa IHSG ini akan sideways ya dalam waktu yang lama. Sudah saya sampaikan, bahkan saya sampaikan bahwa market ini kekurangan darah ya, seperti kurang energi ya. Dan saya sudah sampaikan tuh titik-titiknya ya, titik support bawah paling bawah tuh 66 ya, 66, 68, 7000 ya, terus 7.200 ya. Dari tengah-tengah 7.200 itu ada 7050, ada 7150, dan sampai hari ini masih sama kok. Pergerakannya masih situ-situ aja, kecuali hari ini ya, itu aja. Nah, jadi sebenarnya tuh IHSG ini masih baik-baik saja ya, sampai hari ini agak saya pantau ya. Sebenarnya kemarin saya santai banget, masih santai, masih relax, saya masih hold ya. Ada beberapa emiten saya juga merah, saya masih hold, saya masih santai, saya pantau. Cuma hari ini tadi saya mau coba amati dulu, karena menurut saya for the first time market akhirnya jebol ya, jebol 7.000. Dan seperti saya sampaikan, kalau udah jebol 7.000 langsung menujunya biasanya dekat-dekat 68 ya. Ini hari ini ada sedikit rebound, tapi saya rasa sih tekanan jualnya akan tinggi ya. Saya rasa beberapa hari depan mungkin ada technical rebound dulu, tapi hati-hati aja karena kan dasarnya di 68. Kalau 68 ini jebol ya nanti langsung mainnya di 66, 68, 66, 68 sekitar itu. Kalau ini bertahan ya nanti mantul antara 68 sampai 7.000 di sekitar itu. Masih sama kok dari September yang lalu seperti yang sampaikan. Ya, jadi kembali ke GoTo ya. Jadi sebenarnya nih market ini kenapa sih? Kalau menurut saya pribadi sih awalnya itu memang karena GoTo ini merosot ya, karena ini bobotnya kan berat ya GoTo ini. Jadi menarik IHSG ini turun. Tapi pada akhirnya juga sentimen di pasar juga nggak baik. Jadi juga kayak seperti saya sampaikan, market ini kan sudah berusaha sekuat tenaga ini bertahan di atas 7.000. Saya sampaikan di live IG saya terakhir, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu. Bisakah nih IHSG bertahan 7.000? Karena saya kok deg-degan, karena saya melihat napasnya tuh sudah capek ya. Naik nggak kuat ya, walaupun didukung sektor finance yang kuat waktu itu. Tapi akhirnya ya kita lihat nih minggu ini kita harus waspada lah, kita amati dulu. Saya rasa sih harusnya mantul, tapi kalau sampai kehabisan tenaga benar ya harus hati-hati ya. Tapi kalau Desember sih secara overall biasanya sih ada Santa Claus Rally dan lain-lain. Kita mengharapkan itu akan memberi sentimen yang baik buat market kita ya. Karena market kita ini benar. Saya rasa hari ini live IG atau besok
orang juga agak males trading, agak males nyenggol saham karena ngeliatin yang semua merah itu pada males mungkin ya. Ya nggak apa-apa. Kayak saya bilang apa yang naik pasti akan turun dan apa yang turun pasti akan naik. Dan saya sampaikan berulang-ulang dan hati-hati jangan pernah mencobai atau ngetes dalamnya samudra ya, karena samudra itu ngeri sekali kalau kita cek ambles ya gitu. Oke, kembali ke GoTo. Sorry, saya melenceng ke Jawa. GoTo ini kalau teman-teman perhatikan ya, mungkin dari awal dulu aja deh ya, ketika itu kan baru tahun ini ya kan ada IPO ya, ketika itu IPO nggak salah April apa kapan ya, lupa ingat. Ya pokoknya itu IPO itu nilainya kalau nggak salah dirilis sekitar 300 something, 338 lah maksimumnya sekitar itu ya di IPO. Jadi nilai IPO ini kalau buat yang belum ngerti adalah ketika saham ini pertama kali jual di bursa saham. Ya, jadi nilai ini ditentukan oleh sekuritas, oleh pemiliknya ini kira-kira nih mau dijual di berapa. Dan waktu itu ketika dipasarkan itu harganya tuh diperkirakan sekitar 2, something sampai 3 PBV atau price book value-nya. Price book value itu kalau kita hitung secara orang-orang fundamental biasanya pakai ini ya buat teman-teman yang masih baru. Jadi fundamental ini biasanya ngitung, jadi ini misalnya nih perusahaan sekian ya, omsetnya sekian, kepemilikannya sekian dan lain itu harganya tuh harusnya berapa sih ya. Jadi kalau ketika dijual 338 waktu itu harganya itu sebenarnya nggak kemahalan, tapi memang 3 kali lipat dari harga yang diperkirakan seharusnya mereka itu value-nya dari perusahaan ini ya sekitar itu. Jadi ketika dijual ngalamin kenaikan cukup signifikan ya, naik sampai 400 kalau nggak salah ya, itu sekitar 18%, 20%, cukup oke. Dan bahkan titik tertingginya bulan Juni kalau nggak salah, sampai ke 440-an atau dekat-dekat situ deh, saya lupa ingat ya, kan udah berapa saat. Tapi intinya gini, kita kembali aja ke yang sekarang ya, jadi ada apa nih dengan GoTo? Ya kenapa kok kejadiannya seperti ini? Ya, nah ini saya lihat dulu dari sisi technical salah singkat ya, ini saya flip screen saya dulu. Bentar. Oke ya, kita buka ya. Nah, kalau yang sudah pada download ya, jadi saya nggak mau ngulang dari awal lagi cara downloadnya gimana, saya langsung aja ya. Saya asumsi teman-teman sudah pada tahu kita punya app ya, dan app ini bisa download secara gratis. Oke, jadi ini adalah saham GoTo yang dihitung menggunakan kepintaran algoritma dari tanya saham ya. Kita lihat nih GoTo. Chartnya harian seperti ini ya, ini dari 6 September sampai 6 Desember ya, kita lihat ya. Oke, kita lihat ya saham GoTo, betul ya GoTo. Oke ya, kalau sudah kondisi seperti ini kan ya namanya sudah oversold ya. Nah nanti saya jelaskan itu apa ya. Saya lihat ya nggak baik ya, kalau memang secara teknikal memang harus dijual ya. Loh, dijualnya kapan Pak Christian? Nggak, kalau saya lihat kalau titik jualnya di sini, ini harusnya kita sudah harus clear posisi ketika dia jebol garis hijau dan dia mencoba bertahan dan terbentuk ini harus sudah jualan. Ntar saya pakai pulpen aja biar kelihatan. Harusnya titik ini tuh udah jualan ya, tapi kalau terlambat pun ya titik ini tuh jualan, udah jebol ya, dia nggak coba terus gap down, kayak apa ya, ada satu candle solid turun gitu, dan apalagi 3 candle solid turun gini ya, kalau saya sih harusnya jualan ya. Oke, kalau belum gimana? Nah nanti kan saya bahas ini. Sebenarnya saya teknikal ya, kalau kita lihat ya dari GoTo ini ya, kita lihat ini kelihatan banget kok dari chartnya nih ya, kita lihat nih dari bulan September aja deh. Oke, ini di bawah 3 garis ya, dari 3 garis resisten yang dibuat oleh kepintaran algoritma kita. Nah itu artinya apa? Artinya sebuah saham ini sedang dalam kondisi downtrend berat ya. Jadi tekanan jual itu lebih besar dari tekanan untuk membeli. Dan mencoba nih berapa kali nih dari 3 Oktober nih, kena garis hijau ya, garis hijau nggak kuat, terus turun lagi ya, nyoba lagi nih ke garis hijau, kejeduk lagi nggak kuat ya, kita lihat nih ya, turun lagi, betul ya. Nah ini sebenarnya sama kepintaran algoritma ini cukup inline ya. Ini ya, kita lihat ini kan 100 ya, 200 ya, 200 itu cukup titik psikologis dia bertahan cukup lama, mau turun dia nggak mau, naik lagi lah. Ini mencoba nih berapa hari, mencoba tembus garis hijau, dan akhirnya dia berhasil. Ketika dia berhasil, garis hijau jadi garis support, yang artinya adalah
ketika turun itu kayak apa ya, misalnya tanah tuh tempat kita berpijak. Nah kalau resisten tuh yang garis merah di atas tuh seperti atap, kita kejeduk ya. Kita coba nih kita lihat turun, dia berpijak, dia naik, mau lompat, kejeduk lagi, pusing. Nah habis pusing turun tuh dan nggak recover ya. Nah kenapa nih alasannya kok sampai nggak bisa recover? Ya ini kan nggak wajar ya, harusnya kan setidaknya ada technical rebound apa, ini nggak sama sekali tidak. Ya kenapa kok sampai seperti ini ya? Sebenarnya ini kalau kita lihat dari celah technical pun, ya memang sudah saatnya koreksi. Ya kita lihat ya, ini berapa kali nyoba keluar dari resistannya nggak bisa, dan terakhir kita lihat ya mati nih, jeduk di sini. Ya jedut terus turun lagi. Ya jadi sekilas secara teknikal seperti itu. Kalau secara teknikal memang kita lihat tuh ya memang seharusnya jual ya waktu itu ya. Tapi nggak apa-apa. Yang terlambat gimana nih Pak Christian ya. Jadi seharusnya nih kita nih saat gini nih memanfaatkan momen untuk serok beli atau untuk jual. Nah ini kan pertanyaannya kan seperti itu ya. Kalau yang terlanjur mah sudah lah, nggak usah dibahas ya. Kita nggak perlu bingung. Oke, yang pertama-tama harus kita amati sentimen dulu ya. Sentimen, karena GoTo ini dari bulan November itu sentimennya tuh memang di drive ya. Maksudnya gimana? Ya awalnya ingat nggak ya, dia itu kan di luar saham yang bagus, sahamnya biasa aja. Tiba-tiba dia masuk ke LQ45 kalau nggak salah ya. Waktu masuk langsung wah harganya kan naik ya seperti itu. Itu seperti apa ya? Misalnya orang mau jebloskan tuh diarahkan gitu loh ya. Makanya hati-hati sama hati-hati sama berita ya. Kadang-kadang kita harus pahami. Nah, tapi kembali lagi, Pak ini berarti beritanya buruk. Oh, belum tentu. Tergantung kita ini mau investasinya jangkanya panjang atau gimana. Oke, sekarang kita ulas secara sentimen dulu ya. Pertama di masalah yang kita bulan November kita di drive up ya sama sebuah berita bagus bahwa ini masuk ke daftar saham yang unggulan seperti itulah ya. Nah, terus ada lagi kejadian nih ya, tanggal 31 November kalau Bapak Ibu ingat ya. Itu ada kejadian di mana waktu lock up dari GoTo ini dibuka. Sebenarnya ini sudah pernah saya bahas bulan Agustus kalau nggak saya lupa, Agustus atau September ya. Dan waktu saya sampaikan hati-hati dengan lock up. Kalau lock up ini dibuka kok agak bahaya menurut saya waktu itu ya. Alasan saya seperti ini. Jadi ini mungkin Bapak Ibu bisa catat juga ya. Jadi di samping sentimen ini juga ada fundamentalnya. Jadi gini aja. Saya nggak mau bahas tentang angka. Nanti yang baru-baru pada bingung. Saya bahas saja tentang masalah fundamental tapi secara sentimen aja. Ini gini. Kalau Bapak Ibu ya logikanya gini. Punya perusahaan ya. Perusahaannya itu rugi. Setiap tahun merugi dan ruginya setiap tahun tambah besar. Kira-kira Bapak Ibu melihat perusahaan itu bagus apa enggak? Nah, coba jawab dulu. Ini sebagai seorang investor, pertanyaan ini jawab dulu. Oke, jawabannya pasti ada yang, oh bentar Pak, saya lihat dari sisi yang sana dulu, saya lihat, saya kaji gimana. Ada yang langsung bilang, kau rugi mah perusahaan jelek, seperti itu. Ada yang langsung seperti itu. Jadi, kembali ke investornya seperti apa. Nah, kita tahu bahwa GoTo ini setiap tahun tuh kerugiannya naik. Ya, bahkan kalau nggak salah tahun ini atau tahun kemarin, sampai ke angka hampir 11 triliun. Ya, naik hampir berapa persen, 40% atau gimana, besar sekali angkanya ya, naiknya banyak. Nah, kalau seorang investor hanya melihat dari namanya P&L ya, profit and loss, pasti nggak suka sama perusahaan seperti ini, termasuk saya. Makanya saya pribadi, kalau perusahaan sudah nggak bisa membuat keuntungan, perusahaan itu artinya nggak baik. Saya setuju. Oke, tapi ada dari sisi sebelah sini. Jadi perhatikan, ya waktu itu pernah saya ulas. Tapi kita lihat ya, GoTo ini market share-nya tuh naiknya luar biasa sekali ya. Bentar, saya lupa datanya. Bentar, saya lupa nih datanya. Ya, jadi ada datanya ya. Jadi dia itu market share-nya saya lupa berapa triliun gitu ya, naik ya, naik volumenya juga, volume pemesanannya itu juga naik ya. Boot dari Gojek dan Tokopedia ini naik. Dan nilai value-nya barang yang ditransaksikan juga naik. Jadi misalnya omsetnya tuh naik ya, terus gitu aja bahasanya, singkatnya omset perusahaan ini naik. Jadi walaupun dia punya profit itu menurun, tetapi perusahaan ini tuh berkembang. Dia berhasil makan market. Misal market 100%, dia dulu mungkin berapa persen naik. Dia pasarnya tuh naik. Nah, dengan gitu investor tuh juga berpikir, oh perusahaan ini sebenarnya masih sehat dan dia masih berkembang. Nah, jadi
kembali lagi ke Bapak Ibu dan teman-teman sekalian di sini, cara melihat perusahaan itu dari sisi yang mana gitu ya. Kalau dia melihat, saya patokannya simpel Pak, kalau perusahaan rugi itu jelek, ya sudah, end. Jangan main GoTo. Tapi kalau perusahaan ini masih dipertimbangkan, future-nya Pak bagus karena dia saat ini berkembang terus walaupun dia ngorbanin bahasanya itu bakar uang di awalnya buat promosi dan lain-lain, tapi kita lihat jangka panjangnya ini baik karena dia sudah mempunyai market share yang kuat lah dan meningkat terus lagi, omsetnya naik, market share-nya naik di tengah kondisi pasar yang lagi nggak kondusif. Ya kita tahu ya, pasar saatnya lagi berat-beratnya nih ya, ada resesi, ada inflasinya juga tinggi, tapi perusahaan ini berhasil meningkat. Nah itu kan plus point yang bagus dong. Nah itu makanya Bapak Ibu juga pertimbangkan. Jadi jangan terlalu jangan terlalu panik juga, jangan terlalu happy juga ya. Jadi kembali ke ini alasan fundamental ini. Jadi Bapak Ibu bisa mempertimbangkan faktor ini juga, apakah mau invest, apakah mau tidak nerusin. Nah, oke. Saya lanjutkan, faktor yang berikutnya adalah, kenapa Pak ini kok waktu ketika lock up tanggal 30 dibuka ini, kok tiba-tiba orang semua pada jualan. Nah ini saya punya pendapat yang mungkin agak sedikit berbeda dengan beberapa orang yang lain di sana ya. Jadi, kok lucu ya, lucunya gini, orang waktu itu beli IPO harga 300-an, paling rendah 316 kalau nggak salah. Ya, di pasar nego atau pasar apapun lah waktu itu, waktu IPO 300-an lah ya. Jadi ketika dibuka 300-an, tapi kenapa ketika lock up dibuka ya, waktu itu 200-an something, bahkan 100 something, 180 atau 90. Itu langsung orang tuh berlomba-lomba jualan. Apa nggak jual rugi? Nah, kembali lagi seperti ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Investor yang sudah terlanjur beli ini, yang sudah terlanjur beli sahamnya, yang sudah punya sahamnya GoTo ini kan pasti juga ada perhitungannya. Kira-kira dia butuh uangnya ini, pakai uangnya ini kapan? Mau dipakai gimana? Ya, dan dia tuh pengen dapatnya seperti apa? Kalau dia merasa bahwa ini perusahaan ini merugi dan dia mau keluar nih. Nah kalau saya perusahaan besar ya mungkin dapatnya harga GoTo juga mungkin lebih murah bahkan dari harga IPO. Ketika saya dibuka lock up-nya, saya berlomba-lomba untuk buang barang saya dulu. Intinya saya mau dapat cash. Seperti karena saya butuh cash. Karena kondisinya lagi nggak baik nih, kondisi nggak baik. Iyalah kan pasar lagi menurun ya, resesi, inflasi dan lain-lain. Saya butuh cash. Pokoknya saya butuh cash. Simple. Makanya waktu dibuka saya jualan. Harga berapapun jualan. Kenapa? Karena kan GoTo masih panjang. Saya jual hari ini, besok saya beli lagi juga bisa toh. Nah itu loh. Kan besok masih ada yang jualan. Bahkan ketika saya jualan, besok saya belinya bisa lebih rendah malah harganya. Bener nggak? Mungkin saya jualan harga yang waktu lock up tuh mungkin 190-an lah. Saya jual 190-an, saya tungguin di 100, saya beli di 100. Saya macuan loh. Nah itu loh, pemikiran mereka tuh seperti itu. Jadi jangan Bapak Ibu ikut panik, wah ini perusahaannya pasti nanti bangkrut. Oh enggak seperti itu. GoTo terlalu besar untuk dikorbankan. Simpelnya seperti itu. GoTo ini terlalu besar untuk dikorbankan. Ya ini saya garis bawahi. Jadi kan tadi pertanyaannya, Pak, apakah GoTo ini bisa sampai gocap? Nah, ini good question. Kalau saya pribadi ya, saham itu tidak berhubungan terlalu langsung sama sama kinerja dari sebuah perusahaannya. Tapi kalau saya pribadi saya rasa tidak. Saya rasa tidak ya. Tapi saya pantau dulu. Patokan saya level psikologi 100. Ya, kalau level psikologi 100 ini tertembus dengan mudah dengan jumlah yang volume yang besar, ya bisa bablas. Tapi kalau mantul ya saya rasa sih harusnya masih oke lah. Ya semoga aja ya sama-sama berdoa. Karena ini kalau nggak salah hari ini sudah 115. Ya sudah tinggal 2 ARB lagi menuju 100. Orang kok ngitung ARB ya. Aduh, saya sedih ya saya ya. Mohon maaf teman-teman yang masih nyangkut ya. Saya tidak bahagia atas teman-teman nyangkut, tidak seperti itu. Tapi ini hanya ulasan ya. Ya saya lanjutkan. Jadi kembali ke teman-teman semua, banyak pemikiran dari investor ini yang oke lah saya jual aja dulu. Lagian nanti saya beli lagi kan bisa toh. Ya udah saya jualan. Lah ketika ini jualan secara masif, jualan terus jualan. Lah tapi kok harganya sampai 100 dijual tuh Pak. Lah makanya saya bilang karena mereka mungkin dapatnya juga mungkin lebih murah atau kebutuhan uang mereka sangat urgent sekali hari ini. Makanya mereka jual lagi. Karena mereka mikir ini nanti turunnya sampai 100 nih kira-kira. Ya udah tak jual aja, aku beli lagi di 100. Seperti itu. Ada yang seperti itu. Jadi bukan saya pom-pom orang beli 100 tidak loh ya. Ini cuma ulasan saja. Bisa jadi nanti supportnya di 100, supportnya di berapa kita belum tahu. Belum dihitung Pak. Kalau menurut saya pribadi support psikologi 100. Tapi kan bisa jadi karena kan saham itu
demand sama kebutuhan ya. Nah, jadi ketika mereka jual, ada yang beli ya, udah harganya turun seperti itu. Jadi mungkin aja bisa tembus 100, tapi ya mungkin sebentar naik lagi, bisa jadi seperti itu. Jadi support itu cuma perkiraan, kira-kira supportnya di sini, saya kira-kira di 100, tapi kan bisa jadi ketembus. Nah, tapi bisa jadi naik lagi seperti itu. Ya, jadi jelas ya sampai sini teman-teman semua ya. Jadi ini sekilas ulasan saya kenapa kok agak beda sama yang lain. Yang lain mungkin bilang wah syarat hitungan fundamental. Saya sih pribadi simpel aja kalau mikir. Ya seperti itu aja. Jadi saya pegang uang nih, saya punya sahamnya GoTo. Ketika saya butuh uang, saya di lock, saya nggak boleh jualan. Ya udah saya tahan dulu. Saya butuh uang, tapi saya tahan dulu. Karena saya tahu GoTo ini mungkin bukan sekarang, tapi nanti saya cuannya. Ya ketika saya masih mau nanti, ya udah saya pakai dulu nih uangnya, saya jualan. Dan jualannya ini masif sekali karena kita tahu GoTo ini bobotnya berat sekali. Cuma kalah sama BRI sama BCA, tidak gila ya. Dan ini terlalu besar untuk dikorbankan. Kalau sampai ini dikorbankan, saya rasa sih ya seperti itulah ya. Nah, tapi setiap trading itu, setiap momen tuh pasti ada kejadian yang seperti ini ya. Kita ingat ya dulu waktu awal-awal pandemi, KF sama INAF, siapa yang masih nyangkut? Ya ada yang itu, habis itu apa tuh saya lupa itu. Bank digital ya saya lupa, atau ada juga yang nyangkut. Ada yang dulu ya, saham Mami tuh juga sama, waktu ngetren habis itu bablas ya seperti ini. Kalau saya rasa GoTo nggak sampai seperti itulah ya, tapi ya ini secara fundamental, secara teknikal saya analisanya GoTo seperti ini ya. Jadi oke, saya lanjut lagi. Jadi secara berita nih gimana nih, beritanya apalagi kita terusin ya. Jadi GoTo ini kan sempat diberitain tuh kemarin sahamnya dijual Rp2. Ya tapi kan ya nggak mungkin kita beli Rp2, bener nggak? Yo, siapa yang beli saham GoTo Rp2? Bukan kita atau ya bukan lah, karena kita bukan pegawai GoTo. Iya, dijualnya tuh di market nego ya. Jadi bukan di umum seperti ini tuh kita nggak bisa beli. Itu yang saya beli itu cuma karyawan ya, staff yang berhubungan sama GoTo ya. Jadi itu adalah bagian dari program mereka sebenarnya, program yang namanya Employee Stock Ownership Program atau ESOP ya. Di ESOP ini ada share based compensation buat buat karyawannya gitu. Jadi karyawan ini dikasih kepemilikan saham. Jadi itu nggak dijual umum, hanya mereka yang kerja di GoTo bisa mendapatkan right ini untuk membeli Rp2. Pasti cuan dong. Ya. Nah, habis beli Rp2 besok dijual. Tapi saya nggak tahu ya aturan mainnya ya, di lock berapa lama ya. Pasti ada aturan lock up-nya biasanya. Biar nggak ngedrop. Ya kalau nggak ngedrop langsung ya. Ya seperti itu. Tapi ada aturan mainnya pasti ya, which is yang nggak diekspos ke publik. Jadi yang pasti ini hanya karyawan. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Harganya bakal kurang dari Gocap. Ya nggak mungkin lah. Paling rendah kan Gocap. Oke ya. Jadi yang Rp2 sudah kita address di sini. Jadi ada yang pertanyaan sudah saya jawab ya. Saya lanjutkan lagi. Ini ada apa ya? Kemarin kalau nggak salah ada berita lagi. Jadi GoTo ini selama dari bulan, seperti saya sampaikan ya, selama bulan November sampai hari ini tuh misalnya orang dikocok-kocok terus gitu loh. Beritanya naik, ada berita buruk turun, berita apa, berita itu dibuat itu ya. Memang kalau saham lagi bergerak ya seperti ini ya. Beritanya sentimennya tuh digerakin terus. Kita lanjutkan ya. Ada notasi khusus ya di saham GoTo ini. Nah ini menarik sekali ya menurut saya. Nah, kenapa kok khusus ya? Karena tanggal 5 Desember GoTo tuh resmi pindah dari papan utama jadi papan ekonomi baru ya, alias new economy ya. Jadi dapat notasi khusus. Jadi ini juga sebenarnya enggak terlalu efek banget lah ya. Jadi saya nggak mau bahas terlalu dalam karena ini sebenarnya enggak terlalu berdampak, seperti itu aja. Jadi teman-teman santai aja, enggak ada hubungannya lah ya. Oke, jadi ada yang nanya kemarin. Nah, sebenarnya kalau menurut hitungan dari orang-orang tuh nilai fair value-nya GoTo itu berapa? Nah ini menarik kan. Kalau ngomongin PBV ya pasti ya saya bilang ini sudah mendekati PBV. Kalau nggak salah terakhir saya cek itu sekitar 1,1 atau 1,0 berapa ya. Ini sudah dekat sekali sama PBV, price book value-nya dari GoTo. Jadi harganya sudah termasuk harga oke ya, murah. Nah tapi kalau beberapa analis menghitung GoTo ini sebenarnya fair value-nya tuh di sekitar 250 sampai 270 sebenarnya, tapi kan nggak tercapai itu ya, kan hitungan mereka saja. Tapi PBV-nya sekitar 100 something ya, gitu aja ya. Jelas ya. Kita lanjutkan. Nah, ini kan karena banyak yang nyangkut, banyak yang panik ya. Ya ini pada nanya, loh kenapa nggak disuspend?
Nah pertanyaannya kenapa disuspend gitu kan, ini bukan anomali, bukan pergerakan yang liar dan luar biasa. Ini kan hanya investor yang punya punya saham GoTo, dia pengen keluar, pengen mewujudkan aja dah, pengen keluar dulu. Jadi ya kalau saya rasa suspend sih enggak ya, enggak ada alasan BI buat suspend saham GoTo ini. Ada yang bilang kan, ini kan suspend aja gini ya. Saya sampaikan, ini kan bukan gara-gara ada pergerakan sentimen tertentu sehingga GoTo ini turunnya sampai kayak dulu KF gitu ya, KF sampai suspend karena kan turunnya banget. Nah itu kan memang ada kejadian yang luar biasa. Nah kalau GoTo ini kan enggak, hanya memang investornya pengen keluar. Misalnya contoh nih, kita suspend aja deh GoTo 2 hari 3 hari deh suspend. Dipikir kalau dibuka orang yang pengen jualan ini enggak jualan lagi, ya jualan aja, ya turun lagi lah. Nah terus gimana Pak Kris? Saya tungguin sampai selesai. Gini, seperti saya sampaikan, ada yang namanya overbuy, overbought, ada namanya oversold. Kalau udah dijual itu kan jenuh. Titiknya tuh tercapai, titik jenuhnya. Lah kalau sudah kecapai titik jenuhnya pasti akan bertahan di situ. Kita, ini support barunya di sini loh ternyata. Misalnya orang tuh mulai berpijak. Kayak orang kita bayangin ya, ini ada bukit tinggi itu orangnya longsor, jatuh longsor, gelundung gitu. Ya kan dia mencoba ngerem tapi kan nggak kena, kakinya kan nggak napak istilah, sampai akhirnya kena tapaan. Lah supportnya di sini. Dan saat ini GoTo belum. Ya kita harapkan segera akan bisa kena supportnya dan kita gini titik oversoldnya di sini seperti itu. Saat ini nggak ada yang bisa memperkirakan oversoldnya GoTo di berapa. Lah kita kan nggak tahu investornya tuh mau jualan berapa banyak ya sahamnya ya. Ya biarin habis dulu nggak apa-apa, biarin habis dulu. Yang mau jualan biarin jualan. Yang masih nyangkut kalau sudah minusnya banyak, kalau masih belum butuh uangnya ya nggak apa-apa, dilihat dulu. Itu aja deh, jangan keburu-buru. Sentimen terus FOMO kok dijual, belum tentu. Kita lihat dulu kebutuhan kita ya, seperti saya sampaikan tadi. Oke, kita lanjutkan. Berita yang selanjutnya, ini kadang ada gosip nih. GoTo kan banyak yang jualan. Nah, tapi asing masuk nih. Nah, itu kan saya tapi gini, patokannya gini, teman-teman jangan FOMO dulu. Wah, asing masuk, saya masuk beli. Oh, jangan seperti itu. Jadi gini, patokannya gini, teman-teman. Asing itu biasanya uangnya masuk itu uang dingin. Setelah dia masuk, itu dia nggak mikir saya tuh mau investasi ini seminggu misalnya. Enggak, dia mikirnya jangka panjang. Karena dia tuh pengen dapat strategik saya lupa bahasanya itu ya. Kayak seperti posisi di bisnis gitu loh ya. Jadi tujuan mereka tuh buat bisnis mereka ini biar overall bisnis mereka ini bisa kendaliin lebih enak kalau dia punya sahamnya di sini seperti itu. Bahasanya saya lupa, bahasa teknikalnya saya lupa. Tapi seperti itulah ini. Menariknya ya, ini coba ya, ini berita harus dikonfirm lagi loh ya. Saya baca nih barusan nih benar. Saya curiga pasti dia masuk dan benar yang masuk pemerintah Singapura. Jadi banyak perusahaan Singapura ini mulai masuk. Nah kan lucu kan, strategik mereka apa kita kan nggak tahu. Tapi yang pasti mereka mulai masuk. Tapi dicatat satu hal, kalau asing itu biasanya belum tentu mau jualannya sekarang. Ya ada juga yang carinya short term, tapi biasanya mereka tuh ngincernya long term. Ya, jadi artinya apa? Artinya mereka tuh masih melihat GoTo ini sebuah perusahaan yang oke ya untuk jangka panjang, mungkin harganya saat itu sudah murah ya seperti itu. Jadi mereka tuh sudah merasa ini sudah dekat sama PBV nih, price book value-nya. Jadi ya istilah worth untuk dibeli seperti itu bisa jadi. Jadi artinya seperti itu. Saat ini ya banyak perusahaan Singapura ya. Bahkan ada namanya government Singapura malah saya juga. Tapi saya mau pastikan dulu berita ini benar enggak. Saya enggak mau pom-pom di sini ya. Dan bukan gara-gara itu teman-teman besok HK. Jangan lah ya. Nah, ini ada beberapa perusahaan Singapura ya yang membeli juga ya. SFVT GT Subco ya dari Singapura Private Limited juga masuk ya. Kepemilikannya sampai 8%. Nah, jadi kan itu juga terasa good news ya. Ya, jadi teman-teman yang masih mau hold, kalau sudah terlalu ruginya sudah terlalu banyak, ya mungkin tunggu aja. Tapi kalau yang sudah butuh uang, mau pindahin ke ke saham lain biar nyari uang dulu, nanti balik lagi ke GoTo juga nggak apa-apa. Itu kembali ke strategi strategi investasi masing-masing. Ya, jadi saya sekilas GoTo saya sampaikan seperti itu ya. Kalau mau tanya, monggo nanya. Jadi ini kan saya ulas secara sentimen seperti apa, sedikit secara analis seperti apa, secara fundamental seperti apa, biar teman-teman yang berinvestasi saham GoTo ini mempunyai bayangan ya. Jadi enaknya yang nyangkut mau diapain, mau yang yang berinvestasi baru mau masuknya gimana. Lah ini kan seperti itu. Jadi saya sampaikan juga secara kepintaran algoritma seperti apa. Kalau cara kepintaran algoritma tadi secara teknikal harus jual, pasti jual. Dan seperti itu jual, ya pasti jual. Dan seperti itu mendingan saya jual sekarang
belinya di bawah seperti itu ya. Oke, saya akan buka sedikit pertanyaan hari ini karena waktu saya nggak banyak ya. Itu sudah cukup saya ulas hampir 20 menit, 30 menit bahkan. Oke, ini pertanyaan ya, beberapa pertanyaan. Ini yang menarik, ini satu pertanyaan cukup menarik menurut saya. Wah, ini yang tadi saya senggol sedikit. Kenapa Big Bang kok nungsep? Saya suka sekali, sebenarnya bukan Big Bang nungsep ya. Jadi lebih ke apa ya? Ke market nungsep ya. Ya kan hari ini saya sampaikan ya sebagai for the first time kita akhirnya jebol. Ya, jebol, pasti jebol, confirm jebol ini sudah jebol. Jadi 7.000 jadi resisten. Ya kita berdoa supaya bisa kembali naik ke 7.000 karena untuk naik jebol breakout resisten ini kita butuh tenaga yang sangat besar sekali dan itu nggak mudah dilakukan. Ya kalau prediksi saya sih bakal sideways dulu ya, sideways di kisaran 68 sampai 7.000 lah. Prediksi saya dalam waktu berapa hari ke depan ini. Pasti sekitar situ. Lihat paling technical rebound kena 7.000 kejeduk turun lagi 7.050 lah setinggi-tingginya. Nanti turun lagi. Makanya situ aja paling menurut saya. Ya. Jadi kenapa kok Big Bang itu nungsep? Nah ya kan Big Bang mengikuti gerakan dari ISHG ini ya. Dan saya harus sampaikan karena ini kan sudah dekat sama tengah bulan. Ya kalau tengah bulan biasanya mendekati tengah bulan itu ada rapat The Fed. Nah ini The Fed ini menurut saya sudah di ujung tanduk ya. Kalau misalnya naikin pun tak rasa ini sudah terakhir. Kalau enggak Desember, Januari ini terakhir, ya Desember ini terakhir. Maksudnya gimana Pak Christian? Maksudnya gini, sekarang Bapak Ibu perhatikan deh, zaman dulu ya, zaman kita normal bekerja, itu Fed rate itu sekitar 1,5%. Ya zaman susah-susahnya mereka itu sampai 0,25% aja pernah, itu titik terendah mereka, pas 0,5% saya lupa ingat. Ya, saat ini tuh sudah mendekati hampir menuju 5% loh, jadi naik terus ya. Nah ini kalau naik, anggap 50 basis point lagi atau bahkan 100 basis point. Wah, gimana nih? Ya, jadi kan bunganya kan semakin tinggi lah. Orang ngapain mesti kerja kan mendingan aja dana ini kita simpan di bank. Nah, makanya Big Bang itu bisa turun. Nah, karena kan dana asing ya, dana investasi dari luar yang ada di Indonesia karena bunganya di Amerika sana tinggi, ya pastinya banyak outflow ya. Outflow-nya semakin besar lagi. Itu yang dikhawatirkan. Kalau sampai itu tinggikan lagi, ya, nah, nanti kan outflow-nya keluar. Padahal nih kita melihat Indonesia nih sudah lumayan recovering nih inflasinya. Lah berarti kan kemungkinan BI rate-nya nggak naik. Nah, kalau BI rate nggak naik, Fed rate naik, lah ada gap lagi kan ini, gap-nya makin besar. Nah kalau gap-nya besar, maka dana ini akan outflow. Itu sebabnya ISHG itu turun. Nah kalau market IDX ya segini turun, tentunya Big Bang juga terpengaruh seperti itu. Padahal sebenarnya secara ekonomi Indonesia masih bagus loh. Jadi harusnya sih Big Bang juga masih baik. Kalau saya loh ya, ini saya pribadi ini penutup lah. Ini kan ada pertanyaan Big Bang ya. Kalau saya pribadi itu malah ini sebagai sebagai kesempatan membeli. Buat Big Bang loh ya, ini bukan ngomongin GoTo, ngomongin Big Bang. Contohnya BBCA. Ya BBCA itu kapan lagi seharga semurah ini? Kalau saya ada uang lebih, saya tabung BBCA, mulai beli dikit-dikit lah. Pasti turun-turun dikit nanti, tapi ya nggak apa-apa belajar. Kalau nggak salah BMRI masih naik kok kemarin masih kok nggak salah sempat all time high. Ya saya lupa angkanya, saya berapa hari memang nggak ngikutin trading ya, tapi saya tahu BMRI masih ngegas kok kemarin. Ya BCA aja turun banyak ya. Tapi kalau saya pribadi saya ngelihat Big Bang ini diskon, ya saya kan diskon hunter ya. saya malah beli. Kalau saya bukan ajakan membeli, bukan ajakan menjual ya, tapi hanya memberikan analisa ya. Karena kalau ini nanti ada technical rebound, pasti yang bagian finance akan rebound dulu. Dan ini ingat loh ya, mendekati akhir tahun biasanya kan mereka itu akan ada window dressing ya, biar perusahaan besar ini terlihat cakep gitu laporannya, pasti dipercantik. Nah kalau laporannya dipercantik, labanya juga meningkat, kan investor senang pasti harga sahamnya juga naik. Seperti itu. Jadi yang nanya tadi nggak usah khawatir ya, Big Bang turun nggak apa-apa, malah beli. Kalau nggak beli sekarang kapan sacuannya? Ya kan harganya malah naik terus, pakai tinggi ya. Kalau saya sih beli. Saya sarankan malah bisa dipertimbangkan untuk cari titik support di mana kita beli. Titik supportnya di berapa Pak? Lah tergantung emitennya apa. Nanti tinggal dibuka aja nih di app ya. Buat Bapak Ibu sekalian yang belum download,
app-nya di-download aja ya. Jadi app ini kita kasih gratis loh buat yang guna awal-awal ya. Tapi syaratnya satu, kalau sudah menggunakan teman-teman diajak, itu ada kode referralnya. Jadi tinggal Bapak Ibu send aja ke temannya, ngajak yuk gabung yuk ke Tanya Saham, gratis ya kan. Nah semakin banyak yang diajak, masa gratis Bapak Ibu akan semakin panjang seperti itu. Misal nggak pun nanti membershipnya juga murah banget kok. Jadi itu ada kalau yang buat baru nih sekalian aja deh, sekalian sebagai penutup deh. Yang buat baru-baru gabung mungkin baru tahu nih app-nya seperti ini. Ya, jadi ini yang saya sampaikan dari dulu ya, ada portofolio ini ya. Ini sebuah sebuah fitur ya yang kita pakai untuk Bapak Ibu sekalian tuh sebagai seperti asisten ya. Jadi buat yang trading bisa masukin portofolionya ke sini ya. Jadi nanti kalau mencapai titik-titik tertentu ini akan alert ke Bapak Ibu, Pak ini sudah saatnya jual loh, Pak ini sudah saatnya beli loh, atau gitulah. Jadi kita dibantu diliatin. Kan kalau kita masang di sekuritas kita kan langsung terjual. Nah padahal kadang-kadang kan masih naik kan eman-eman ya. Kadang-kadang juga sama ketika tuh sahamnya turun, kita auto sell kan terjual padahal habis itu mantul. Lah kan susah lah. Kalau di sini kan kita sama mantau. Ketika itu di alert, oh ini sudah lewatin batas cut loss kita loh. Nah kan terus keputusan ada sama kita. Kita ini mau jual atau kita ini mau terusin seperti itu. Jadi portofolio ini yang kemarin saya single-single saya mau ajarin sebenarnya, cuma belum ada waktu. Jadi buat yang baru pertama kali trading ya, portofolio ini bisa dipakai untuk metode ajang pembelajaran. Poinnya gini, jadi buat teman-teman tuh gak usah punya uang di sekuritas dulu. Pakai portofolio ini seolah-olah Bapak Ibu teman-teman tuh trading. Pakai teori yang sudah diajarin dari Tanya Saham, pakai rekomendasinya, coba dulu. Cuannya berapa? Gitu aja, coba aja dulu lah kan. Dengan dicoba ini kita tahu, oh trading style kita tuh sudah cukup oke nih, psikologi trading kita sudah siap nih untuk beneran trading di pasar modal. Nah, baru kita daftar ke sekuritas, kita masukin uang kita ke sekuritas, kita trading beneran. Selama kita masih belajar, pakai aja nih app Tanya Saham. Gunanya buat apa? Jangan rugi beneran. Ya toh Pak, ya kalau Bapak Ibu masuk ke saham kan dipastikan sudah tahu cara mainnya dong, cara tradingnya. Jangan kira-kira nanti kalau rugi kan uang beneran. Kalau ini kan enggak, kita ada seperti simulasi lah ya. Jadi sebuah simulasi. Oke, bentar saya lupa kasih lihat juga bagi yang belum tahu. Di sini ada ada rekomendasi saham ya, nih harian ya. Jadi buat yang mau bingung beli apa bisa buka di sini ya. Nah, jadi setiap ini jangan, tapi kalau sudah dapat rekomendasi jangan dibeli semua ya. Kita cek misalnya BMRI, kan saya sampaikan BMRI masih bagus tuh, katanya Big Bang turun, enggak juga tuh, BMRI masih oke. Kita lihat, kita buka nih BMRI ya, kita buka chartnya nih gimana. Nah dari sini kan kita lihat, oh masih uptrend tuh, masih bagus, tapi hati-hati loh, sudah dekat sama resisten di 11.000. Ini kelihatan nih itu resisten, saya tunjuk ya. Ini ada resistennya 11.000 nih. Kalau dia berhasil tembus ya cakep. Tapi loh kalau saya pribadi kayaknya kok akan nge-swing turun dulu. Ya, tapi nge-swing turun nanti pasti lanjutin lagi, atau kalau mau turun ya serendahnya sampai garis warna hijau. Kita lihat nih warna hijau berapa kali dia kuat menahan. Ya, memang ini garis supportnya di situ. Makanya enak kan trading pakai kalau saya bahasa saya kalkulator. Jadi kalau mau beli mau jual tuh ada yang ngitungin. Kita nggak kira-kira FOMO, ada berita apa kita beli, ada berita apa kita beli, ya bahaya. Ya, saya sampaikan lagi, kadang-kadang itu sentimen aja lah. Kita harus lihat dari sesi technical analysis juga nih, supportnya di mana. Kita lihatin supportnya bagus ya, udah kita belinya tunggu di arah support seperti itu. Oke ya, saya ada agak overtime sedikit ini. Tak sambung lagi nanti hari Kamis saya usahakan ya. Kalau ada yang mau nanya silakan DM ya, nanti pasti dijawab. Ya, kalau pertanyaan banyak saya akan bahas di live IG selanjutnya. Thank you semua ya, sehat-sehat selalu.